Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kita yaitu masih sama dengan materi kemarin, yaitu tentang pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Minggu kemarin sudah saya jelaskan pembagian suku banyak dengan pembagi X min K dan AX plus B. Untuk minggu ini saya akan menjelaskan pembagian polinomial atau suku banyak dengan pembagi persamaan kuadrat, yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalnya di sini ada contoh soal, carilah hasil dan sisa pembagian dari bentuk X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 7X kuadrat min 8X plus 12 jika dibagi dengan bentuk kuadrat X kuadrat plus 2X min 3. Maka cara pertama, kita sebelum masuk ke Euler, kita terlebih dahulu pembaginya kita tulis dulu. X kuadrat plus 2X min 3. Di sini bentuk kuadrat. Jika ada bentuk kuadrat X kuadrat plus 2X min 3, A-nya di sini berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Kita kembali ke materi di SMP ya. Jika ada bentuk X kuadrat plus 2X min 3, A-nya di sini adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Variabel X kuadrat di sini koefisiennya adalah 1. Koefisien dari variabel X disebut sebagai B. Koefisien dari variabel X berapa di sini? 2. Nah, 2 ini sebagai B. Sedangkan C-nya adalah konstanta. Konstantanya adalah negatif 3. Berarti C sama dengan negatif 3. Oke. Untuk persamaan kuadrat ini boleh pakai cara faktor, boleh pakai rumus ABC. Ini bisa Bu Chandra akan menjelaskan dengan cara pemfaktoran. Berarti berapa dikali berapa? Ini ya, berapa dikali berapa hasilnya C. Nah, ini bilangan ini sama bawahnya ini harus sama. Sedangkan yang di sebelah sini harus sama juga sama yang di bawahnya. C-nya berapa dikali berapa hasilnya C. C-nya berapa di sini tadi? Negatif 3. Sedangkan berapa ditambah berapa hasilnya B. B-nya adalah 2. Nah, jadi bilangan berapa jika dikali hasilnya negatif 3, jika dijumlah hasilnya 2. Berarti bilangan 3 sama negatif 1. Coba dibuktikan. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. 3 ditambah negatif 1 hasilnya 2. Sudah benar. Berarti pembaginya adalah di sini 3, di sini min 1. Berarti plus 3 dan min 1. Jadi bisa kita tulis X plus 3 dan X min 1. Jika X plus 3 kita sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Jika X min 1 kita sama dengan 0, maka X-nya ketemu 1. Jadi pembaginya adalah X min 3 dan X plus 1. Dan X sama dengan 1, maaf ya. Oke, kita masuk ke cara. Jadi koefisien dari masing-masing ini pangkatnya sudah urut, pangkat 2, pangkat 1 dan suku tetap atau konstanta. Sudah sama semua, sudah benar ya. Nanti langkah selanjutnya kita kerjakan ya. Koefisien dari masing-masing variabel. X pangkat 4 koefisiennya adalah 1. X pangkat 3 koefisiennya 2. X pangkat 2 koefisiennya negatif 7. Koefisien dari X berapa? Negatif 8. Suku tetap 12. Sama kayak kemarin ya. Kemudian pembaginya tadi berapa? Ini tadi pembaginya. X sama dengan negatif 3 yang pertama. Berarti kita tulis di sini negatif 3. Ini turun ya. 1 turun. 1 negatif 3, taruh sini hasilnya negatif 3. 2 ditambah negatif, hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya 3. Negatif 7 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya 12. Negatif 8 ditambah 12 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 4 kita kalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 12. 12 ditambah negatif 12 habis 0. Nah, karena ini sisanya 0, maka kita lanjutkan, langsung lanjut ya garis burnernya. Kalau misalnya gimana sisanya, bila sisanya bukan 0, berarti kita kalau sisanya bukan 0 nanti ada masuk di itu ya, faktor ya. Nah, mencari pemfaktoran. Nah, ini nanti ini kalau sisanya bukan 0, maka kita pakai adalah pembagi yang pertama, bukan yang ini. Tapi kalau di sini sisanya 0, kita lanjutkan pakai yang ini ya. Lanjut berikutnya adalah X-nya sama dengan 1, berarti pembaginya 1. Sama.
1 turun, 1 kali 1 hasilnya 1, negatif 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, 0 kali 1 hasilnya 0, negatif 4 ditambah 0 hasilnya negatif 4, negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4, 4 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 0 juga. Nah, sudah terakhir ya, sisanya 0 yang terakhir, berarti ini disebut sebagai sisa. Nah, sisa pembagiannya adalah 0, sedang adalah ini. Nah, hasilnya dilihat sama kayak kemarin. Di sini dilihat, dihitung bilangannya 1, 2, 3. Berarti pangkatnya dikurangi 1 sebagai suku tetap, berarti pangkat 2. Pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian ada ya pangkat habis pangkat 2 kan X. Pangkat X adalah 0, berarti nggak usah ditulis. Yang tanpa, berarti negatif 4, satunya saya hilangkan, berarti hasilnya adalah X kuadrat plus 4. Ini disebut hasil pembagian. Sisa pembagiannya adalah 0. Itu kalau pakai cara Horner. Berikutnya, jika pakai cara 2, yaitu cara bersusun. Jika menggunakan cara bersusun, sama ya, berarti ini sudah saya tulis soalnya, kemudian kita bagi yang di dalam, kita bagi yang di luar. X pangkat 4 dibagi kuadrat, ya, kelihatan ya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 atau X kuadrat, maka hasilnya X kuadrat. X kuadrat kita kalikan X kuadrat, hasilnya X pangkat 4. X kuadrat kita kalikan 2X, maka hasilnya 2X kuadrat, 2X pangkat 3. X kuadrat kita kalikan negatif 3, hasilnya negatif 3X. Kemudian kita kurangi, ya, kita kurangi, maka ini habis sama-sama, ya, nanti tinggal negatif 7 dikurangi negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 4X kuadrat, ya, min ketemu min jadinya plus. Nah, ini turun, min 8X plus 12 turun, ya. Kita lanjutkan sama negatif 4X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, maka hasilnya adalah negatif 4. Kita kalikan negatif 4 kali X kuadrat, maka hasilnya negatif 4X kuadrat. Negatif 4 kalikan 2X, maka hasilnya negatif 8. Negatif 4 kali negatif 3, maka hasilnya 12. Kita kurangi, nah habis semua, sisanya 0. Nah, ini disebut sebagai sisa pembagian dan ini disebut sebagai hasil pembagian. Jadi hasilnya adalah, hasil pembagian adalah X kuadrat plus 4, sedangkan sisa pembagiannya adalah 0, ya. Meskipun pakai cara Horner sisanya 0, hasilnya X kuadrat plus 4, dan pakai cara bersusun hasilnya X kuadrat min 4 dan sisanya adalah 0. Berarti sama ya, hasilnya selalu sama pakai cara apapun itu. Misalnya bagaimana kalau hasilnya berbeda, berarti ngitungnya salah. Oke ya. Itu tadi materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembagian dengan pembagi bentuk kuadrat. Untuk selanjutnya ya, tugas kalian minggu ini adalah kalian tulis ya, kalian salin kembali materi yang sudah saya sampaikan ini, kemudian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Ini latihan soalnya ya. Jika diketahui pembagi seperti ini, carilah hasil dan sisa dengan cara Horner dan cara bersusun ya. Dikerjakan dengan cara Horner dan cara bersusun ya, dikerjakan 2 cara. Berarti ada 2, masing-masing soal ada 2 jawaban. Ini ya soalnya, silakan dikerjakan ya, ditulis di buku tulis, nanti dikirim lewat email. Ini ya, ini adalah soalnya. Ada 3 soal, masing-masing soal dikerjakan cara Horner dan cara bersusun. Oke, sekian materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.